Only fools rush in. Betul sekali ya, kata Elvis Presley, only fools rush in. Hanya orang bodoh yang tergesa-gesa. Nah, saat ini saya mengajak Anda untuk memperhatikan dengan seksama presentasi berikut ini. Saya, Bandian Tatawinata, mahasiswa pasca sarjana London School of Public Relations Business Communication Management batch 20. Adapun penelitian proposal non-tesis ini berjudul Penggunaan Integrated Marketing Communication untuk Peningkatan Jumlah Awareness pada PT Samudra Luas Pharmacitra. Kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Dalam era digital yang semakin maju ini, PT Samudra Luas Pharmacitra merupakan salah satu produsen karet skala nasional yang terletak di Jalan Raya Cirebon Tegal, kilometer 10,1, Kelurahan Kecamatan Astana Japura, Kanci, Kabupaten Cirebon. Mereka menghadapi tantangan yang besar dalam meningkatkan kesadaran atau awareness di kalangan konsumen. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang belum mengetahui keberadaan PT Samudra Luas Pharmacitra, serta begitu banjir produk karet impor dari China. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana penggunaan Integrated Marketing Communication dapat membantu PT Samudra Luas Pharmacitra mencapai tujuan tersebut. Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuan IMC dalam menyatukan berbagai alat komunikasi pemasaran menjadi satu strategi yang berpadu dan konsisten, sehingga dapat menciptakan pesan yang kuat dan efektif kepada target pasar. Tanpa adanya penelitian ini, PT Samudra Luas Pharmacitra mungkin secara praktek nyatanya akan kesulitan dalam memaksimalkan potensi pemasaran mereka yang bisa berujung pada penurunan daya saing di industri. Selain itu, ketidakmampuan dalam meningkatkan kesadaran dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menawarkan solusi yang berbasis pada strategi IMC. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana PT Samudra Luas Pharmacitra dapat memanfaatkan Integrated Marketing Communication untuk meningkatkan kesadaran mereka di kalangan konsumen dengan mengintegrasikan berbagai elemen pemasaran seperti periklan, promosi, penjualan, pemasaran langsung, dan digital marketing. PT Samudra Luas Pharmacitra dapat menciptakan pesan yang konsisten dan efektif yang dapat menjangkau target audiens mereka dengan lebih baik. Penerapan IMC yang tepat juga dapat membantu perusahaan dapat bersaing dengan produk impor dan dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik ataupun pasar internasional. Kebaruan dari penelitian ini adalah fokusnya pada penerapan IMC dalam konteks industri karet, tepatnya untuk PT Samudra Luas Pharmacitra, sebuah produsen karet yang telah berprestasi dalam bidang teknologi dan inovasi yang berhasil menjadi produsen karet yang pertama yang mampu membuat rubber airbag di Indonesia. Penelitian ini juga menggarisbawahi bagaimana IMC dapat disesuaikan dengan karakteristik industri yang spesifik, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata dan lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran yang akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis industri karet di Indonesia. Di tingkat postgraduate program, penelitian ini saya akan berkontribusi pada wacana akademis dan akan memberikan penjelasan yang mendalam, kajian menggabungkan antara analisis teori dan pendekatan praktis. Juga akan menunjukkan kemampuan untuk melakukan penelitian yang komprehensif, sehingga tidak hanya menjadi satu gagasan utama, tetapi juga bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi dalam dunia akademik sekaligus dalam dunia pekerjaan nyata.
Konsep ini akan menawarkan wawasan unik bagaimana IMC dapat diterapkan dalam industri karet pada umumnya dan untuk PT Samudra Luas Parma Citra pada khususnya. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan Integrated Marketing Communication dapat meningkatkan keseragaman PT Samudra Luas Parma Citra di kalangan konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi masing-masing elemen IMC seperti periklanan, promosi, jualan, digital marketing, pemasaran langsung, dan penjualan pribadi dalam membangun dan meningkatkan kesadaran PT Samudra Luas Parma Citra. Tinjauan pustaka. Peneliti membahas tinjauan pustaka. Peneliti telah mengumpulkan 10 sumber utama yang terdiri dari buku dan jurnal, dan terdiri dari beberapa penulis dan penerbit yang utama yang semua terkait mengenai IMC dan awareness. Di mana penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul seperti In Pursuit of an Effective B2B Digital Marketing Strategy in an Emerging Market, yang membahas mengenai pendekatan Plesky Decomposition untuk mengevaluasi efek rata-rata relatif dari berbagai jenis media. Dengan inbound marketing, dengan pencarian organik memiliki pengaruh terbesar terhadap penjualan dan akuisisi pelanggan. Kemudian yang kedua, Customer Perceived Integrated Marketing Communication and Segmentation of Disorder Market, yang membahas mengenai identitas merek yang jelas dan konsisten memainkan peranan penting dalam pengembangan IMC yang efektif. Identitas merek yang kuat membantu dalam membangun kesadaran merek dan citra merek yang positif di kalangan pelanggan potensial. Dan peneliti telah membandingkan jurnal ataupun buku yang terkait dengan judul penelitian. Saya sebagai peneliti mempergunakan sudut pandang classical paradigm atau paradigma klasik, di mana paradigma klasik yang fungsionalis melihat dunia sosial sebagai sesuatu yang stabil dan teratur. Ini menekankan pentingnya regulasi dan keteraturan sosial. Peneliti dalam paradigma ini cenderung menggunakan pendekatan yang objektif, seperti yang ditemukan dalam ilmu alam untuk mempelajari dunia sosial. Paradigma ini fokus pada elemen-elemen sosial yang dapat diidentifikasi dan dapat diukur, dan dapat diprediksi serta bagaimana hubungan sosial berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan keteraturan. Serta tradisi cybernetik memahami komunikasi sebagai sistem informasi yang melibatkan proses pengiriman, penerimaan, dan umpan balik. Tradisi ini sering menggunakan model matematis dan mekanistis, serta menggunakan pisau analisis teori integrasi informasi. Adapun teori integrasi informasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu mengintegrasikan berbagai potongan-potongan informasi yang diterima dari berbagai macam sumber untuk membentuk sikap dan pendapat mereka. Teori ini berfokus pada proses kognisi yang terjadi pada setiap individu untuk menilai dan menggabungkan informasi yang berbeda serta membuat keputusan ataupun penilaian. Adapun tujuan utama dari teori integrasi informasi adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana informasi yang berbeda dapat diproses dan digabungkan oleh individu untuk membentuk sikap ataupun keputusan. Teori ini bertujuan menggambarkan proses kognitif yang kompleks yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan berbasis informasi. Saya juga akan membahas mengenai kunci elemen IMC, yaitu periklanan, komunikasi media berbayar untuk mempromosikan produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan pada konsumennya. Hubungan masyarakat mengelola penyebaran informasi di antara organisasi dan publik. Kemudian promosi penjualan, yang insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan. Pemasaran langsung, komunikasi langsung dengan konsumen untuk menghasilkan respons ataupun transaksi. Pemasaran digital, memanfaatkan saluran-saluran digital seperti media sosial, email, situs web, dan lain sebagainya. Kesadaran merek.
Kesan merek pada tingkat di mana konsumen mengenali dan mengingat sebuah merek. Ini mencakup kemampuan konsumen untuk mengenali ataupun mengingat merek dari berbagai macam situasi dan kategori produk. Kesadaran merek yang kuat memungkinkan konsumen untuk mengingat merek dalam situasi pembelian yang gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Kesadaran merek yang efektif bisa dibangun melalui berbagai macam strategi. Pemasaran, termasuk iklan, promosi, layanan pelanggan yang baik, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini dengan seksama. Hendaknya presentasi ini dapat bermanfaat untuk Anda dan menjadi berkat untuk Anda. Seperti layaknya lagu berikut ini. Saya akan ambil refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, semoga presentasi ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk Anda.